yang melegenda, yakni AK-47. SSX buatan Pindad AK-47 ni memang aku gemar pilih kalau dulu aku selalu main game Counter Strike lah. Kan, memang aku gemar jadi teroris. Sebab aku nak guna senapang AK-47 tadi lah kan. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, Edi Zainuri TV. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, sentiasa mendukungku, aku mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman dan amin. Dan geng, gak lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni geng, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okey geng, dan hari ni seperti biasa aku akan reaction satu video yang mana ada request daripada sahabat kita, sahabat daripada Indonesia kan. Dan aku react video 8 senjata perang buatan negara Indonesia yang bikin banyak negara takut atau segan. Okey, 8 senjata perang geng buatan Indonesia. Dan aku tak pasti apakah senjata ini sama ada senjata ringan ataupun senjata berat. Tank tu pun boleh jadi senjata berat juga kan. Apa lagi ya, bazooka boleh jadi senjata juga, atau pisau boleh senjata juga. Jadi apa senjatanya, kalau kalian mau tahu, yuk nonton aku react. Yuk geng. Bicara alat utama sistem persenjataan atau alutsista, dunia mungkin masih berkiblat pada negara Amerika Serikat dan Rusia. Namun sebagai bangsa Indonesia, kamu perlu tahu bahwa negara kita pun punya produsen alutsista yang tak kalah canggih. Nama PT Pindad mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Yap, perusahaan milik negara ini diketahui sebagai pembuat alutsista negara, mulai dari persenjataan sampai kendaraan perang. Bahkan PT Pindad menjadi salah satu perusahaan industri dan manufaktur pembuat. Okey, adakah PT Pindad ni industri di Indonesia yang membuat senjata? Kalau ya, komen ya kat bawah. Produk militer yang dapat bersaing secara global. Nah, berikut 8 senjata buatan Indonesia yang diakui dunia. Diakui dunia. Bukanlah ditakuti begitu kan, diakui. SPR2. Sniper. Inilah salah satu senjata andalan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat buatan Pindad yang sempat bikin heboh dunia. Kopassus singkatan kepada apa ya? Aku ada dengar hari tu, tapi aku lupa lah. Lali. Kok lali ya? Kopassus yang aku ingat ujungnya khusus. Kopassus, pasukan khusus. Ko tu apa ya? Aku lupa. Ko pasukan khusus ya, betul kan? Sebab selain Amerika Serikat dan 2 negara di Eropa, Indonesia juga ternyata mampu memproduksinya. Senapan penembak runduk ini memiliki laras panjang dengan bipod, dioperasikan dengan cara merunduk untuk kestabilan menembak terbaik. Senjata SPR2 mempunyai kemampuan yang luar biasa. Senjata ini bisa menembus tank baja. Oh, ini bukan sniper lah. Bukan sniper, ampun, maaf, ini bukan sniper. Atau mobil baja. Karena itu senjata SPR2 ini tergolong ke anti-material rival yang bisa menembus bermacam objek. Senjata ini juga dibekali aksi baut dengan penglihatan optik dan emerald beveled muzzle brake untuk mengurangi kekuatan hentakan. Tak hanya itu, sniper berkaliber peluru 12,7 mm ini juga dilengkapi teknologi yang mampu melihat sasaran di malam hari. Sementara magazine SPR2 ini hanya bisa memuat 5 buah peluru.
Untuk kekuatan tembakannya memiliki jangkauan tembak hingga 2 km 2 dan memiliki kilometer. 3 efek amunisi sekaligus, yaitu menembus, membakar, dan meledakkan. Oh. Dengan kapasitas sedemikian mengerikan, senjata buatan Indonesia satu ini sudah mendapat pengakuan dunia internasional 3 in 1. disandingkan dengan senjata canggih seperti DSR Precision DSR-50 buatan Jerman. Oh, dia sama function dengan senapan buatan Jerman tadi. Oh, dia menembus, membakar, meledak ya? SPR-3. Oh, okey, ni sama yang tadi SPR2 tadi. Konsep SPR-3 hampir sama seperti SPR-2. Bedanya, kaliber pelurunya lebih kecil dari pendahulunya, Oke. yaitu 7,62 mm. Oh. Namun desainnya lebih presisi dan bodinya lebih ringan untuk pergerakan dalam medan pertempuran. Oh, Sniper yang oke. memenuhi standar NATO ini juga dilengkapi dengan teropong bidik untuk meningkatkan akurasi tembakan pada jarak 1 km. Lalu jarak tembaknya mencapai 900 meter dengan kecepatan peluru keluar dari laras 800 hingga 810 meter per detiknya. Senapan SPR-3 ini juga disebut-sebut digunakan oleh pasukan elit Kopassus dalam menjalankan tugasnya. Tak kalah dari SPR-2, SPR-3 ini juga mendapat pengakuan dunia internasional. SPR3 ni lebih kelihatan seperti sniper lah. Yang ujungnya SPR2 tadi, ujungnya SPR-3 enggak. Senjata terbaru Pindad yang diproduksi tahun 2017 Oke. ini punya keunggulan dari segi munisi yang digunakan. SPR-4 ini berkaliber peluru 8,6 mm dan menggunakan munisi MO56M untuk memastikan Yang SPR ini pun SPR apa tadi ya? 3, 4 ya? Ini pun baru kelihatan seperti sniper. Yang aku hairan yang SPR tu tadi kelihatan seperti sniper sebab dia ada dia punya teleskop dia tu kan. Cuma ujungnya tu kok beda ya. Tapi yang ini kelihatan seperti sniper. akurasi terbaik. Kemudian senjata ini didukung oleh teleskop dengan pembesaran hingga 25 kali dan bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan. Senjata ini memiliki berat 8,1 kg, magazin kosong tanpa bipod dan teleskop panjang, dan kurang lebih 12 kg dengan magazin 5 butir dengan panjang popor terentang 1318 mm dan popor dilipat 1035,5 mm. Untuk kekuatan tembakannya memiliki jangkauan tembak hingga 1,5 km dan kapasitas magasinnya bisa membuat 5 5 butir butir. peluru dengan mode tembakan tunggal dan sistem tuas untuk pengamanan. Senjata ini juga memiliki sistem kerja bolt action dengan sistem penguncian putar. Oh, ada lock, ada sistem lock. Okey. Tapi SPR2 tadi lagi jauh, 2 km boleh pergi. SSX. SSX. Oh, semua SS ya? SSX diagung-agungkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda, yakni AK-47. SSX buatan Oh, Pindad AK-47 ni memang aku gemar pilih kalau dulu aku selalu main game Counter Strike lah. Kan, memang aku gemar jadi teroris. Sebab aku nak guna senapan AK-47 tadi lah kan. menggunakan peluru dengan kaliber 7,62 Dulu dah. kali 51 mm, sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62 kali 39 mm. Tidak hanya itu, SSX ini juga unggul dalam hal jarak tembak efektif jika dibandingkan dengan AK-47. Senjata ini memiliki jarak tembak efektif 600 hingga 800 meter, sementara AK-47 hanya mampu 300. Jauh beza, yang tadi tu boleh pergi sampai 800 meter, yang ini hanya 300 meter. AK-47 jauh tinggal. Senapan ini juga dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering, artinya senjata ini dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil kerjaan Pindad maupun non-Pindad. Namun senjata ini tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru, salah satunya adalah popor yang bisa dilipat. Selain itu, panjang popor juga bisa diatur sesuai dengan kondisi fisik penembak. Dalam pengoperasiannya, setiap senapan SSX dilengkapi dengan magazin berkapasitas 15 butir peluru. Butir peluru. Peluru pula. Oh, bisa dilipat, geng. Kayak baju ya, kayak seluar kok bisa dilipat. SSBA. Oh, SS lagi, geng. SSBA. Senapan serbu bawah air atau SSBA merupakan salah satu senjata canggih lainnya yang dikembangkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL dan Pindad. Peluru yang digunakan dalam SSBA memiliki kaliber 5,66 kali 150 mm dengan berat 4,5 kg. Berat, geng. Senjata ini mampu memuntahkan 20 butir peluru dalam Oh, senapang ni. Oh, senapang senjata yang ni untuk dalam air. Tapi berat juga, geng. 4.5 kilo nak
nak dicincing, nak digowo tu berat jugalah kan. Satu magazine. Senjata ini memang dirancang khusus untuk pertempuran dan mencegah musuh baik di darat maupun di air. Oh, di efektif darat tembakan juga SSBA bisa. ini antara 20 hingga 30 meter pada kedalaman air 5 meter. Kemampuan dan efektivitas senjata ini menurun menjadi 10 hingga 20 meter di kedalaman air 20 meter dan 5 hingga 10 meter di kedalaman 40 meter. Salah satu keunikan SSBA adalah senjata ini menggunakan peluru khusus, yakni peluru berbentuk runcing seperti jarum. Oh, panjang lah pelurunya. Oh, tapi ini khusus untuk dalam air lah. Memang untuk khusus dalam air. SS. Udah tahu. SS1. SS1. Senapan serbu SS1 merupakan senapan serbu buatan PT Pindad yang mengantongi lisensi dari perusahaan senjata Fabric National atau FN asal Belgia. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan SS1 ini menjadi Wah, iklan pun senjata, geng. Dia tahu ya kita nonton senjata ya. senapan standar yang digunakan TNI dan Polri. SS1. SS2. SS2. Senjata SS2 ini menjadi saksi kemenangan TNI ketika bertanding di kompetisi menembak antar negara Australian Army Skill at Arms Meeting. Oh, menggunakan senjata ni TNI menang dalam apa ni? Australian Army Skill at Arms Meeting pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Senapan serbu ini merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad edisi sebelumnya, yakni SS1. Mantap Senjata juga, SS2 geng. ini memiliki desain lebih ergonomis, akurasi lebih baik, tahan dengan kelembaban udara tinggi, dan tentunya lebih ringan. Senjata ini berasal dari desain senjata FNFNC Belgia yang dibeli lisensinya dan diperbaiki. Selain itu, PT Pindad juga menambah beberapa bagian seperti scope rail, grip ergonomis bergulir, dan lubang ventilasi. Senjata ini memiliki ukuran amunisi 5,56 x 46 dan magasin yang berisi 30 butir peluru. Senjata senapan ini dapat memuntahkan 700 peluru per menit dengan jarak tembak 500 meter. Senjata SS2 ini 500 telah meter. memenuhi standar NATO dan lebih murah dibanding senjata laras panjang lainnya. Okey, yang ni diperbaiki kan, senapan lain diperbaiki. G2. Gimana ini ya? Ni gak ada S-nya ni. Gimana ni? Aku gak bisa menerima ini. Aduh, gimana? Elite. Oh, pistol. G2 Elite 9mm adalah Pistol nggak ada buatan S. PT Pindad yang sudah digunakan cukup luas di daerah Timur Tengah dan India. Pada 1 Juni 2018, PT Pindad mengumumkan kerjasama dengan Bukhanvala Industries untuk mengimpor G2 Elite 9mm ke jajaran aparatur negara India. Pistol G2 Elite 9mm ini beroperasi secara semi-otomatis menggunakan mekanisme Barr-John Moses Browning. Kapasitas magasinnya mencapai 15 dengan jenis peluru 9x19 mm Parabellum. Okey. Pistolnya nggak ada S. Nah, itulah tadi udah habis senjata ya? buatan Indonesia yang diakui dunia. Bangga kan? Ternyata Indonesia Asik pula nonton ni. Kok udah habis ya? Okey, geng, itulah dia video yang menceritakan tentang 8 senjata perang buatan negara Indonesia yang bikin negara segan ataupun diakui dunia lah kan. Memang mantap ni, memang mantap. Memang aku setuju dengan adanya senjata-senjata yang banyak terjual di negara lain, yang banyak negara lain beli ni. Yang tadi seperti pistol tadi yang banyak pakai di India, dan ada satu senjata senapang SS1 ke SS2 tadi yang telah digunakan oleh TNI atau TNI dalam satu pertandingan menembak di Australia tadi. Ini yang menunjukkan bahawa Indonesia ni mempunyai kualiti di dalam pembuatan senjata. Dan memang mantap, geng. Mantap. Bukan senjata saja. Dan aku banyak reaction tentang pembuatan Indonesia punya pembuatan dari segi pesawat, pembuatan kenderaan, dan ini adalah
pembuatan senjata. Dan sebenarnya Indonesia ni bagus dan mempunyai kualiti di dalam banyak pembuatan. Memang terbaik geng, memang mantap. Yang penting geng, santuy. Okey geng, terima kasih sudah nonton video aku daripada awal sehingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe geng, tolong subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Kita jumpa dekat next video aku. Okey, Assalamualaikum.